Ya Ica, balik mana ning Cupu Jawa Podcast bareng Cinta Angelika. Nah, iki dino iki lagi enek ning Kelana Kopi. Kelana Kopi panggone enek ning Bundaran Jalan Serayus, pokoknya kono, cedhake bundaran kono. Penak kok golekane. Kowe ning bundaran mesti nemu Kelana Kopi. Oh ya, kenalan sik, Cin. Oh, aku wis kenal ya, maksudnya orang-orang. Cinta Angelika. Nama asli sapa? Nama asli Cinta Cindy Angelika. Oh, itu nama asli. Angelika, Cinta Angelika adalah nama asli. Cuma yang dihilangkan Cindy. Cindy-nya. Oh gitu. Ngerti artinya enggak? Nek cinta itu kan pasti artinya Cinta, kasih sayang, kasih sayang. ya, perasaan tiap orang kan ya. Nek Cindy itu nek nggak salah wanita. Wanita. Cindy. Angelika. Gitu. Nek angel kan angel itu malaikat bidadari. Namanya apik banget. Alhamdulillah. Cantik orangnya, namanya apik. Aslinya Cinta dari mana? Aslinya itu dari Ponorogo. Oh, Ponorogo. Lahir di Ponorogo. Betul. Tapi besarnya di Madiun. Betul. Gitu. Mulai umur berapa nih Madiun? Umur 12 tahun. 12 tahun? Sik, cilik 12 tahun. Berarti lulus SD. Lulus SD. Pindah ke Madiun, sekolah di Madiun. Berarti SD di Ponorogo. Terus SMP-nya sampai sekarang di Madiun. Oh gitu. SMP di mana kalau boleh tahu? SMP Negeri 2 Geger. Mandung. Di Mandung. Oh. SMP Negeri 2 Geger, berarti di Madiun Kabupaten. Betul. Terus betul. SMA-nya? SMK-nya di SMK Negeri 4 Madiun, Kota Madiun. Oh gitu. Berarti sekolahanmu itu SD ning Ponorogo, SMP ning Madiun Kabupaten, SMA-ne ning kota. Betul. Wis melalang buana ya. Alhamdulillah. Terus awakmu ning Madiun iku ndek mana? Maksudnya bersama orang tua ndek Madiun atau ngekos atau gimana? Kalau dulu kan sama kakak, mbakku itu di Madiun Kabupaten. SMP. Pas SMP, SMK. Oh, terus SMP, SMK. Sekolah itu lulus sekolah, aku kerja itu mulai ngekos sendiri. Oh gitu. Berarti Cinta lulus SMA tahun berapa? 2018. 2018. Berarti sebelum Covid ya. Betul. Berarti Jauh bukan generasi Covid yang lulus SMA-nya tanpa UN. Bukan. Ngerasane UN ya berarti. Merasakan SMK jurusannya kecantikan. Oh, kecantik. Makanya cantik banget. Makasih. Cantik banget kan? Alhamdulillah. Oke, terus balik mana? Lulus SMK ngekos dewe. Iku lulus SMK sudah langsung bekerja berarti. Tapi dulu sebelum pas baru lulus itu malah ke Mojokerto malahan. Duh. Mojokerto. Sebentar tapi itu kayak masih ngikut Mbak di salonnya Mbak. Oh, kan gitu. nyoba nyari kerja juga di sana, tapi kan di sana kayak agak susah Mas daripada di Madiun cari kerja. Masuk. Terus saya ning kono kan nggak ada temennya, jadi kayak aku balik lagi. Balik lagi. Berapa lama di Mojokerto? Cuman berapa bulan ya? Setengah tahun paling. Setengah tahun. Terus habis itu ya balik lagi ke Madiun sini. Balik lagi ke Madiun. Terus berarti sekitar tahun 2018 pasien. 2018. Iya betul. Terus akhirnya pertama kali kerja berarti di Mojokerto itu nyoba kerja di salonnya Mbakku. Di salon. Terus setelah itu kembali lagi ke Madiun sini. Itu kerja di salon juga. Mall. Oh, mall. Apa namanya? SPG. Iya betul, SPG. Oh, SPG. Berarti pernah menjadi SPG juga. Parfum. Oh, parfum. Sampai tahun? Itu cuman nggak ada 1 tahun sih kayaknya, cuman 8 bulanan. Terus aku pindah ke kosmetik kayak BA, beauty advisor kosmetik. Tetap di mall juga? Iya di mall yang juga. sama? Beda mall. Oh, beda mall. Cuman satu kota kan. Satu kota. Berarti melalang buananya di sekitar kecantikan lah ya, Betul. parfum, make up, Iya skincare. kosmetik, iya kecantikan. Make up sama skincare beda ya? Beda sih, tapi kan tetap tergolong ya kecantikan juga kan itu. Enggak, maksudnya satu brand itu, brand make up punya brand skincare nggak sih? Ada yang gabung, jadi punya skincare, punya make up, sama ada juga yang skincare sendiri, make up sendiri. Oh, tergantung kalau brandnya. di Cinta? Kalau aku dulu khusus make up. Khusus make up? Iya. Oh gitu. Terus kan tapi pindah-pindah ganti lagi, ada yang emang ke skincare kayak gitu kan. Oh gitu. Dia ada juga yang make up skincare, karena kan udah pindah-pindah sering.
Ya kan pertama kali ngerti dirimu ya Cin ya, itu teko TikTok. Betul. Teko TikTok sekitar tahun 2020 pas dirimu viral. Iya. Sampai mlebu ning akun-akun gede Indonesia di Instagram iku viral TikTok kan di Jalan Pahlawan utawa Pahlawan Street Center Pas PSD. baru-baru dibangun iku. Heeh. Iku pertama kali dirimu terjun di TikTok atau aslinya sudah lama? Sebelumnya itu memang kan TikTokan, tapi kayak TikTokan sekedar yo hiburan toh Mas, koyo yo pokoknya bikin konten sak suka aku ngono lah, kok gak mikir koyo pengen jadi konten kreator sing apa ya menghasilkan, ya itu kan gak mikir, pokoknya ya hiburan toh. Terus karena viral itu kan makin lama ya punya teman-teman banyak gitu. Akhirnya koyo ya apa ya, yes, mulai aktif kayak fokus konten gitu. Oh gitu. Itu 2020 akhirnya kan takjak kan? Ya. Takjak apa jenenge YouTube Riwen Madiun. Itu juga. Itu kan pertama kali kita ketemu lah ya. Pertama kali ketemu, pertama kenal kan. Nganti saiki jenengmu Cinta TikTok. Iya, Cinta TikTok. Oh, aneh. Kameramen Cinta TikTok gini-gini. Sekarang masih TikTok kan? Masih, cuman kan memang nggak seaktif dulu karena kan sekarang ya wis ganti profesi. Ganti profesi. Ya apa ya? Sekarang yo pokoknya kalau ada yang apa ya? Ya pokoknya ya nyoba hal lain gitu loh, Mas. Nyoba hal lain. Karena kan ya nggak mungkin kayak stuck aja di itu konten terus kan juga nggak mungkin kan. Jadi ya. Waktu TikTokan itu pernah nggak sih dapat uang dari TikTok? Atau endorse atau gift gitu kan, TikTok ada gift ya kan? Alhamdulillah ada, kayak nge-live gitu kan dapat gift gitu juga lumayan sih. Sebenarnya udah lumayan banyak. Terus juga kayak kalau endorse juga alhamdulillah juga ada. Cuman kan emang aku nggak begitu apa ya mendalami apa ya. Ya pokoknya nggak terlalu fokus banget gitu kan. Jadi kayak ya tak imbangi cuma konten sama kalau ada yang endorse ya tetap open, cuman kan nggak fokus gitu banget gitu kan. Dan sekarang berkarir di tempat yang baru menjadi bisa dibilang seorang biduan gitu ya. Iya betul. Sekarang jadi sebenarnya Cinta itu nyanyi itu baru. Iya Mas. Pengen tahu ya? Sebenarnya Cinta nyanyi itu baru-baru aja atau sudah dari dulu nyanyi? Sebenarnya itu awal mulanya itu waktu lulus sekolah, lulus SMK. Aku dulu sebenarnya nggak suka dangdut loh Mas. Nggak suka dangdut? Aku dulu benar-benar anti. Karena pikiranku kayak kan dulu dangdutnya lebih ke klasik-klasik gitu kan, belum ada koplo kan dulu itu masih belum begitu banyak yang koplo-koplo gitu loh Mas. Terus kan mulai semenjak keluarnya kayak Via Valen, Nela Karisma itu kan mulai koplo-koplo mulai bener-bener merajalela lah, mulai viral gitu kan. Nah itu terus di mana-mana pada ngeplay musiknya itu loh. Ya di mana-mana itu pada nyalain musiknya itu. Lalu akhirnya aku akhirnya kayak terkontaminasi. Ya. 2018 tak eling-eling lagu viral 2018 itu berarti Bojo Gala. Sayang. Betul. Terus ditinggal Rabi itu kan. Itu kan waktu itu bener-bener rame-ramenya tuh Mas. Aku jadi kayak ke bawah suasana gitu loh. Gara-gara teman-temanku, masku, keluargaku pada ngrungokne Via Valen. Betul. Meraih bintang. Iku rodok wis mulai. Iya dari tahun 18. Wis rodok tahun-tahun berikutnya kan. Awal-awal kan Asian Games. Tapi kan saat durungnya sing ditinggal Rabiano iku. Karo Sayang. Nah, iku berarti menjadi awal Cinta kenal sama dangdut. Nah terus kan ya aku pernah ikut kayak nyumbang lagu di suatu acara family gathering gitu loh, ponakanku gitu lah. Ketemu kakak kelasku SMP yang kebetulan itu ya player keyboard. Lah terus akhirnya aku ditawarin diajak gitu loh Mas. Terus setelah itu mulai kayak dikenalin ke teman-temannya gitu. Nanti kalau temennya cari vokal aku diajukan. Terus gara-gara corona itu kan aku stop kan. Karena corona ya sepi kan ya orang-orang nggak ada yang. Berarti emang apa ya jenenge iki? Dulu sudah pernah seperti ini ya? Sudah pernah, cuman nggak begitu ditanggap gitu. Cuman ya dulu ya masih kayak kan sambil kerja kan dulu. Jadi kayak jarang-jarang ikut gitu, kayak cuman
kalau emang pas luang free aja itu ngikut, kalau enggak ya enggak pernah. Terus corona stop, akhirnya TikTokan itu ya sama kerja itu. Jadi beauty editor. Nah, betul, terus bikin konten. Terus sekarang mulai fokus lagi. Nah, iya karena udah kan kemarin keluar kerja, terus aku mikir ya sebenarnya kemarin sebelum keluar kerja ya nyanyi, udah mulai nyanyi mulai lagi tahun kemarin tuh Mas, pertengahan tahun kayak Juli itu aku mulai lagi ada yang ngajak Mbak tanggal ini main apa enggak gitu kan, terus akhirnya teman-temanku vokal yang lain ngajak juga gitu loh. Akhirnya aku juga mikir karena udah mulai banyak yang ngajak ya aku kan udah keluar kerja, aku akhirnya fokus ke nyanyiku. Berarti sekarang menyanyi sudah rame tanggapannya. Alhamdulillah lumayan. Pernah nggak sehari itu lebih dari 1 kali itu? Pernah. Paling nggak ya 2 sampai 3 kali lah. 2 sampai 3 kali pernah? Ya. Paling banyak sehari 3 kali? 3 kali. Iku cedek-cedek apa ada? Ya lumayan sih Mas. Kayak Contoh. Satu kalau kayak pagi itu di Plumpung Rejo Wonasri. Pertama. Siangnya itu di Tawang Rejo. Siang Tawang Rejo sik rada cedak. Ya. Malamnya di Purworejo, Madiun Selatan. Wah, teko Madiun Utara ya. Wonoasri. Madiun Kota, Madiun Selatan. Iya. Wis ngalane apa iki kunjungan dinase Pak Bupati. Makanya kayak bengi Madiun malah. Wah, itu sehari 3 kali. Cara ngatasinnya ya gak kusel iki. Sebenarnya kesel Mas, aku pas yang 1 hari 3 kali itu sampai hampir drop sih. Karena ya kan cuacanya juga kayak gini kan, kayak anginnya kadang kenceng, terus juga itu baru-baru ya berarti? Baru-baru kan emang rame-ramenya juga itu lah. Terus aku sebenarnya biasanya nggak pernah sih masih ngambil sampai sehari 3 kali karena aku kan yo jaga kondisi tubuhku, aku sayang sama kesehatanku loh, daripada nanti malah drop kan nggak bisa kerja lagi toh. Iku akhirnya yo itu karena yo gimana ya, temanku ngajak ya aku mau nolak juga sungkan kan. Terus aku juga pikirku ya udahlah yo alhamdulillah nambah penghasilan juga kan daripada mau ditolak. Terus akhirnya yo tak ambil, tapi nggak taunya masih yo di badan ini kayak berat maksudnya. Iya. Capek Mas ternyata itu. Kesel sih. Jelas kesel sih. Makanya aku kadang ya tak porsir lah. Nggak langsung semua tak ambil job gitu. Kadang emang waktunya pengen libur ya tak ambil libur. Jadi ya aku nggak terima job. Nah, Cinta iku berarti hitungannya menunggu panggilan atau punya kayak tim gitu sih, manajemen gitu? Kalau aku panggilan Mas, jadi aku freelance. Berarti bisa ngikut kemana aja. Betul, gitu ya? Belum jadi nggak menetap di satu grup orkes atau gimana itu? Betul. Orkes atau elektron? Kadang orkes, kadang elektron. Oh gitu, tergantung yang dua-duanya sikat ya? Betul. Tapi lah secara pribadi seneng orkes apa elektron? Kalau aku kayak lebih ke elektron sih. Lebih ke elektron? Nek orkes itu terus sebenarnya kalau kayak sawer itu banyak kan yang elektron, apalagi kan aku yuk masih kelasnya yuk termasuk masih junior, masih belum yang jam terbang yang tinggi banget kan enggak tuh Mas. Nek kayak sing orkes besar-besar itu mungkin banyak yo, masih kayak penghasilannya lebih banyak ya. Tapi kan kalau kayak sekarang kan orkes-orkes yang tak ikuti ya paling orkes-orkes yang standar lah, ya bukan yang udah terkenal gitu. Jadi kan ya kalau kayak saweran tuh banyak kan menurutku ya, kalau pengalamanku itu lebih banyak kan saweran dari elektron. Soalnya orangnya kan dikit toh, nggak sebanyak orkes. Kalau orkes kan musisinya itu komplit, banyak gitu toh. Penyanyi juga pasti lebih dari 3, pasti masih ada lagi. Jadi kayak untuk penghasilannya itu lebih dikit daripada kalau ikut elektron menurutku. Nah, ngomong tentang apa jenenge sawer. Paling banyak saweran itu dapat berapa? Paling banyak itu nek aku kayak sekitar 400-an. 400-an semalam ya. Betul.
Itu lokasinya ya alhamdulillah gak jauh-jauh banget. Lumayan ya. Lumayan. Lokasinya cedek. Sawerane lancar. Betul, kayak tambah kalau tambah jam kayak gitu loh Mas. Ya, tambah banyak, belum bayarannya. Dan masuk alhamdulillah ya. Alhamdulillah rezeki. Mau kan bareng bahas sukane tok lah paribasane. Dukane kerja seperti Cinta Seorang Biduan itu apa? Ya pastinya satu juga pulang malam ya Mas ya. Oh iya, rata-rata pulang malam. Tapi ya nggak pasti sih, kan ada yang job siang juga kan. Tapi kan kebanyakan malam pasti ya. Malam terus juga pasti kalau lokasi deket itu masih enak lah ya. Tapi kalau ada juga yang jauh gitu, apalagi anak masih baru lah, bukan yang udah lama, itu paling rata-rata jauh-jauh gitu juga loh Mas. Tapi ya enggak sih, kebanyakan emang orang-orang juga ada yang ngejob jauh dekat gitu kan. Emang resiko ya kalau lokasinya jauh atau enggak itu. Itu terus juga kadang juga kita harus bertemu dengan orang-orang yang apa ya, di situ kan ada orang-orang yang minum kayak gitu kan. Jadi ya pasti orang-orang random lah. Nah, gitu loh, orang-orang random kayak gitu. Jadi pinter-pinternya kita kan jaga diri sendiri gitu, harus gimana biar enggak apa ya, ada juga kan yang resek kan Mas kayak gitu. Ntar ada yang apa ya, kayak apa sih, nggak merendahkan gitu loh. Merendahkan. Ngeleceh ini sampai pernah nggak dilecehkan ya? Kayaknya pernah, tapi kayak lebih ke verbal sih. Kalau nyentuh pernah, itu kayak nyenggol bokong gitu. Terus aku kan ya kayak apaan sih, kayak ya kaget tuh ya. Ya pokoknya ada yang nyenggol juga gitu loh Mas. Cuma kan aku berusaha kayak menjauh-jauh gitu loh kan, masa ya mau marah-marah ya nggak mungkin lah ya di situ. Jadi aku ya berusaha menghindar dengan cara baik-baik lah ya. Berusaha tetap gitu. Profesional. Enak ikut saya viral. Iya ada. Gara-gara ditarik itu harus di TikTok itu. Ya paling viral TikTok. Mulai dari bejel. Iya kayak gitu Mas. Terus ya verbal, biasanya itu ucapannya orang-orang itu kayak ada yang bilang yang itu karena ya enggak tahu, karena cantik atau apa gitu kan. Biasanya orang kalau udah nggak sadar, nggak kontrol minum gitu kan, biasanya ngomong sembarangan, yang itu nanti tak beli gini ya. Kayak gitulah Mas kata-katanya itu pokoknya. Ya banyak kayak gitu sih. Banyak kayak gitu. Kalau disebutkan ya. Terus ngobrolin pulang malam. Tetangga julid gak? Alhamdulillah selama ini belum sih, karena kan mungkin aku ngekos ya. Ngekos jadi makanya aman sih. Tapi tapi ya emang belum, nggak pernah sih, mungkin apa aku yang terlalu cuek atau gimana nggak tahu. Tapi maksudku nggak ada teguran dari bebas ya, kosnya maksudnya pulang malam nggak apa-apa. Itu 24 jam bebas. Jadi kalau keluar masuk ya. Penting sopan lah ya. Betul, yang penting aku nggak bebas, penting sopan. Terus orang tua tahu nggak kalau Cinta bekerja menjadi seorang biduan? Alhamdulillah tahu Mas, soalnya kan aku ya selalu cerita kan ke grup keluarga gitu kan, aku selalu ngomong hari ini Adek ada job di sini gitu kan. Adek maksudnya Cinta? Soalnya dipanggil Dek Cinta kan. Kecil. Iya, paling kecil sendiri. Oh iya toh. Berapa bersaudara? 4. Yang keempat. Cinta nomor 4. Itu makanya kan, tapi aku pasti buat story kan Mas. Setiap aku tanggapan di mana tak bikin story. Jadi keluargaku ya udah tahu, dia tanggapan di sini. Kadang ditanya, kadang juga mereka kan udah percaya ke aku karena aku sendiri juga udah jaga kepercayaan kalau aku bisa jaga diri sendiri gitu, nggak mungkin aneh-aneh. Makanya kan keluargaku ya udah ya percaya nggak pernah kepikiran sampai gimana. Paling bapakku kasih kayak nasihatin, kayak ngasih pesan masukan lah, kayak Dek nanti baca ini nanti buat jaga-jaga, kayak doa-doa, ngamalin doa-doa gitu Mas. Jadi bapakku kayak selalu ngasih support, semangat gitu, kayak saudara-saudaraku juga gitu. Alhamdulillahnya ya nggak ada masalah sih, kalau sama keluarga tetap disupport aja selama aku masih bisa jaga diri sendiri. Ya. Oh ya, iki oleh dimaem lho. Oh iya Mas. Jadi uga pajangan toh. Ayo dicoba. Coba. Diting. Isi nopo ya? Aku yo ora sih. Coklat Mas. Pas seneng aku banget ini.
Ini bakpo apa ya? Semacam bakpo ngono lho. Enak. Empuk enggak? Keras. Enak. Rasanya ki crispy di luar, dalamnya coklatnya meleleh. Manis. Tambah nyawang cinta, soyo, manis kuadrat. Ini enggak enak ya Mas ya? Enggak. Kayaknya enak ya. Alhamdulillah. Kayaknya enak ya. Tapi sebaya diabetes sih. Besok cek kadar gula Mas. Wah yo, masuk sih. Wis dinikmati sih, dimimi. Gak sumo, Cin. Sumo sih Mas sebenarnya. Sumo. Tapi aku bawa pas kok. Oh, gak dhewe, Mbak No. Aku gak sumo sih. Soalnya nyawang awakmu dadine adem ngono. Aduh, aku gombal. Oh iya, penyanyi kan biasanya jaga banget loh makane ngono kuwi. Dirimu menjaga gak hitungane? Enggak pernah aku. Gak pernah. Aku kayak nek pengen makan apa ya tak makan. Oh ngono. Aku enggak pernah mikir Gak nyirik, gak oleh makan pedes, gak oleh. Enggak pernah. Makan pedes seneng gak? Enggak begitu suka Mas. Soalnya bukan masalah memang dasarnya enggak begitu suka. Oh. Terus punya asam lambung. Oh gitu. Sama kan radang loh. Berarti koyo gak pernah ya awakmu ke FOMO. Ngerti ke FOMO kan? Maksudnya ngikut-ngikut kan lagi rame. Lagi viral mie pedes. Enggak. Oh, nek aku pedes seblak. Enggak suka. Enggak suka seblak. Suka. Cewek enggak suka seblak, idaman banget ini. Karena kan seblak itu ada kayak rempahnya kerasa tuh Mas. Rempah-rempah itu kerasa. Aku enggak begitu suka sing kayak rasa makanan strong. Kayak rempah-rempah sing kerasa banget. Nek sayur kan itu enggak begitu tuh ada rempahnya. Tapi nek kayak seblak itu kayak apa itu? Serai apa sih sing kunyit? Kencur. Oh, kencur. Itu kan kayak kerasa banget tuh Mas. Aku enggak suka kayak gitu kayak enggak suka weh. Enggak suka ya sing strong enggak suka. Enggak doyan pokoknya aku. Sing kayak gitu. Terus lah mimik ngono kuwi. Minum, aku lebih suka hangat. hangat. Soalnya apa ya, selain kalau dingin itu nanti juga tenggorokannya nggak enak. Terus juga radang itu loh Mas, karena radang itu kan sangat apa ya, gampang kumat kalau kena pedes atau dingin loh. Soalnya wes kumat itu badanmu ya nanti langsung drop panas dingin itu, demam. Berarti jarang mimi es gitu ya? Jarang. Kecil apa? Enggak, baru pas wis kerja mulai kerja. Nek dulu pas SMP sekolah malah tiap hari es terus. Nek sekarang wis kayak wis mending anget Mending anget. Tapi ya ben aku tuh kan gampang sekarang mungkin karena udah tambah usia kan mungkin gampang sakit ya Mas, apa ya kayak kecapean dikit gampang drop kayak gitu kan, makanya aku berusaha makan juga nggak sembarangan, walaupun yo masih kadang-kadang sembarangan. Oke, bahas nyanyi nah, bahas videoan mana? Kan iku mau keluarga, teman-teman cinta itu pada ngerti ya sih? Koyok temen deket, temen cinta SMA, SMP, ngerti gak? Cinta sekarang ada seorang penyanyi. Sebenarnya beberapa tahu, tapi kayaknya beberapa lainnya nggak tahu sih mungkin. Kalau yang tahu-tahu paling kayak yang sering lihat storyku kayak gitu paling. Gitu. Tapi kalau untuk yang lain mungkin karena kadang mereka juga ada yang nggak begitu mengikuti storyku, makanya nggak paham tuh Mas. Kiranya apa sih kerjanya apa? Paling dilihatnya dari kontenku kadang kan, makanya nggak lihat storyku. Taunya dari konten gue yang joget-joget itu kan, paling dikiranya cuma joget-joget gak jelas bisanya gitu. Tapi kalau teman-temanku yang udah deket kayak itu biasanya udah paham. Oh ya, soalnya kan memang hobi, aku kan memang nyanyi-nyanyi gitu, makanya teman-teman kayak kalau aku ikut nyanyi gitu ya kayak seneng aja sih mereka, maksudnya ya kalau aku aktif kayak gitu, apalagi ya apa ya, pokoknya gitu lah Mas teman-temanku. Anu gak sih, kerja kayak gini dibully itu pernah gak sih? Dibully verbal ataupun pernah sih, sama teman sendiri ya Mas. Temen? Iya, kayak apa ya, nggak tahu ya niatnya apa itu, tapi kayak mengarah ke
mohon maaf ya mas kayak LC kayak gitu loh. Nggak tahu itu cuman bercandaan atau enggak, tapi kalau bercandaan menurutku nggak kayak gitu sih. Soalnya lebih gak lucu lah ya. Kalau sekali dua kali aku mungkin masih biasa ya mas ya, tanggap oh ya wes bercanda. Tapi kalau terus-terusan itu menurutku kayak lebih ke apa ya, merendahkan sih, apalagi di depan banyak orang itu lebih ke merendahkan sih, apalagi tuh cowok, semuanya ya cowok, kalau cewek kan masih bercanda ya masih bisa ditoleran, tapi kalau cowok itu lebih ke merendahkan, apalagi kan di depan banyak orang ya, itu lebih merendahkan kayak gitu. Tapi nggak semua cowok kok. Iya, nggak semua cowok alhamdulillah, cuman beberapa orang ada gitu kayak temanku, makanya aku kayak apalagi hanya gara-gara kan kontenku juga kayak gitu kan, joget-joget kayak gitu, terus aku storyku nyanyi, kadang mereka salah paham dikiranya aku nyanyinya di tempat yang apa gitu kan, ada padahal kan sebenarnya aku yo nyanyi cuma panggung ke panggung, nggak pernah yang aneh-aneh, tapi kan kadang mereka nggak menjaga perkataannya itu loh mas, kayak bilang bercanda, niatnya bercanda atau bukan nggak tahu, tapi kan bilang kan kayak LC karaoke gini kayak mami gini gitu. Nah kalau sekali dua kali ya nggak apa-apa, itu berkali-kali diterus-terusin kan ya pasti ya sakit hati ya mas ya, apalagi ya kan aku juga nggak pernah nyari masalah sama temenku kayak gitu, tapi kok dia bilangnya kayak gitu kan kayak kesannya merendahkan banget gitu lah, apalagi aku seorang cewek kan, dan dia bilang kayak gitu di depan banyak orang kan, itu buat apa kan kayak gitu. Perlu ditegaskan lagi ya, pokoknya seorang penyanyi atau biduan nggak melulu tentang negatif lah ya. Tergantung cuma kerja, cuma nyanyi. Betul. Tergantung pribadi masing-masing sih mas kayak gitu. Nggak semua orang itu kayak gitu mengarah ke negatif kan. Semua orang ada juga yang jaga dirinya baik-baik walaupun kelihatannya kayak gitu. Katane ketok yo kok ketok piye ngono yo gak mesti. Betul. Jangan ngejudge dari covernya, by cover. By the cover. Betul. Perlu diingat itu. Kon joget-joget, kecune opo joget-joget random. Belum tahu Anda. Betul. Padahal kan cari uang itu sebenarnya juga nggak tahu kan, itu buat ngidupin diri sendiri, kayak buat bertahan hidup, kayak gitu, kayak siapa tahu dia punya tanggungan apa kayak gitu kan nggak tahu tuh mas. Jadi kayak kalau cuman dipandang sebelah mata hanya gara-gara pekerjaannya profesinya gini terus dipandang buruk gitu kan nggak tahu kerja itu juga cari uang buat hidupin diri sendiri gitu loh mas, apalagi nggak minta siapa-siapa kan. Kalau nggak gitu mau dapat uang dari mana, yang penting kan nggak negatif gitu kan. Cinta lah sampai tanggapan malam-malam gitu biasanya ini dijemput atau tetap pulang sendiri, berangkat sendiri itu lah sing sampai malam-malam itu. Kadang kalau aku masalah malam enggaknya itu tergantung lokasi sih mas. Kalau lokasinya deket itu aku berangkat pulang sendiri berani, tapi biasanya kalau sing jauh-jauh itu pasti aku minta tolong entah ya pacar atau minta tolong temanku gitu buat jemput. Kadang berangkat sendiri pulangnya dijemput, kadang juga berangkat pulangnya bareng. Sudah punya orang terpercaya gitu lah ya untuk antar jemput gitu ada. Untuk Anda yang mengidolakan cinta sudah punya pasangan, patah hati Madiun Raya. Terus di pasangan soalnya cah patah hati gak kuat aku bareng. Sabar harus diwe. Oh iya, lanjut maneh. TikTok ini berarti sekarang cuma buat sampingan ya? Tapi iya malahan ya, berarti ada pembalap lewat. Terus, tapi masih ingin berkecimpung di TikTok nggak sih? Masih tetap harus konten jalan aja atau live aja atau dua-duanya cuman mungkin nggak seintens yang dulu ya mas, cuman ya tetap ya jalan lah, kalau bisa ya tetap jalan gitu ya. Harus lah ya, jangan puas dulu sama hasil yang sekarang. Maksudnya kayak nyanyi bener udah ada hasil, tapi kan kita juga nggak pernah tahu kan ya. Kalau bisa dua-duanya, kenapa harus satu ya? Oh gitu. Oke, masuk sekali. Kalau nyanyi ini kan ibarat kayak mencoba hal baru gitu juga kan mas, karena sebelumnya juga kan penari kan, sekarang nyanyi itu kan kayak nyoba hal baru lah gitu, kalau biar tahu juga buat pengalaman, pembelajaran gitu.
Oh, ya. Pernah ikut audisi gitu gak sih? Audisi TV-TV gitu? Pernah ikut. Oh pernah? Iya. Apa? Di acara KDI. Oh KDI? Iya, Caruban di situ. Tahun berapa itu? Tahun kemarin kayaknya. Oh kemarin? Tapi nggak lolos. Oh, nggak lolos. Karena kan ya mungkin aku belum waktu itu juga belum begitu tahu lagu-lagu dangdut itu loh Mas. Masih banyak nggak ngertinya, makanya Iya. Pokoknya ikut gitu aja. Itu buat gambaran aja ya. Maksudnya emang harus tahu lagu-lagu dangdut semua nih gitu kan? Ya. Proses tesnya gimana? Tesnya ya dites dari sananya minta lagu apa gitu. Nanti berarti suruh bukan nyoba lagu yang ngebeat atau yang slow. Oh gitu. Berarti bukan kita masuk ruangan, nama saya Cinta Anjelika mau menyanyikan lagu ini, bukan gitu. Biasanya ya disuruh memperkenalkan diri sendiri sama mau nyanyi lagu apa ya gitu Mas. Cuman kayak gitu. ditanya juga bisa apa aja, bisa misalnya punya bakat apa lagi selain nyanyi gitu juga. Nanti tapi dites juga kamu bisa lagu beat, coba salah satu lagu beat gitu kayak lagu yang ngebeat gitu maksudnya. Atau terus nanti dites, jadi kalau kamu nyoba lagu disuruh nyanyi lagu slow juga milih salah satu lagu slow gitu. Oh gitu. Ya, nanti tergantung penilaian juri sih kan, suaranya juga dinilai tuh Mas pasti. Waktu itu juri ini juri lokal atau sudah juri nasional? Kayaknya masih lokal. Masih lokal. Bukan artis-artis ternama gitu ya, artis Indonesia maksudnya kan biasanya kayak juri-juri ini kan ada Soimah atau Sopo itu enggak. Kalau yang aku kan masih tahap awal itu belum ya. Oh belum. Jadi masih lokal. Kalau udah lolos tahap selanjutnya baru sama juri-juri yang udah terkenal itu. Tapi keren sih wes berani untuk mencoba ikut audisi. Ya, yang penting itu nyoba dulu Mas. Kalau hasilnya gimana kan ya kita pasrah aja sama yang di atas. Bener. Paling nggak minimal udah nyoba itu udah tahu kan gimana rasanya ikut audisi gitu kan. Yang penting udah nyoba itu sih intinya. Apalagi seperti Mahfudot manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlannya. Kan Cinta sudah bersungguh-sungguh untuk menyanyi menjadi biduan, ya semoga diperlancarkan. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya kan itu kan Cinta itu bener-bener seorang cewek survivor lah. Ngerti survivor gak? Maksudnya ini bener-bener menyurvei. Bukan menyurvei, survivor itu survive itu iya ya sing gak gelem berpangku tangan. Pokoknya berusaha untuk tetap sesuk iso mangan piye. Iso TikTok, mbuh iku lewat TikTok, lewat bekerja di mall-mall, jadi SPG, BA, sekarang jadi penyanyi dangdut. Dia tetap bekerja, dengan Anda sing komen-komen elek, dia semua komen-komen elek. Betul, setuju aku Mas. Jadi kayak orang-orang sing sambat aku gak kerja kayak ini. Salah satu contoh lah bisa ditiru usaha nih. Sebenarnya kita itu tetap bisa Mas, walaupun nggak ada peluang gimana pun, kalau kita nggak yang menjemput peluang itu sendiri itu nggak bisa. Kita harus berusaha, karena kalau kita cuma diem aja nunggu peluang datang, mama kayak nggak ada yang ngejob aku gini-gini, tapi kalau kita nggak berusaha gimana caranya dapat job kan ya percuma Mas, nggak akan ada hasilnya. Minimal kita berusaha lah sama berdoa gitu, pasti dikasih jalan kok sama yang di atas. Tiga poin penting manusia itu cuma bisa, harus berdoa, jangan sampai lupa, berusaha, pasrah oke lah tetap, tapi tetap kita harus berharap lah. Tapi ya jangan terlalu berharap banget, nanti biasanya ada orang yang terlalu berobsesi itu artinya terlalu apa ya, kalau bahasa Jawanya ngoyo itu, kayak memaksakan banget. Kayak semama aku kayak udah capek gitu, udah tahu mau sakit masih dipaksa gitu kan, akhirnya nggak baik juga kan Mas. Jadi secukupnya, terus juga santai aja gitu ya, dijalani seadanya, pelan-pelan, nggak perlu terlalu terburu-buru. Pokoknya terus berusaha pokoknya. Itu yang penting. Itu paling penting Mas. Doa tanpa usaha, yo gak jalan. Usaha tanpa doa, yo sia-sia aja sih. Gitu, begini. Oke, terima kasih Mbak Cinta Anjelika sudah mau podcast dengan saya.
Semoga kedepannya Mbak Cinta kerjaannya lancar terus, amin, ya sehat Rabbal selalu, alamin. bahagia selalu. Amin, ya Rabbal alamin Mas Tua juga. Ya, pokoknya kedepannya apa yang diinginkan dapat terwujudkan. Amin, ya Rabbal alamin. Dan kabeh ojo lali like, share, and subscribe, komen-komen iki, dan semoga kalian semua juga sehat selalu, rezekinya lancar, bahagia selalu. Amin. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.